Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Kamalia Syafa dengan NIM 2411101162 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pemikiran pendidikan Islam Ibnu Sina. Bagaimana pendidikan menurut Ibnu Sina? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pendidikan merupakan proses menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani, akal, maupun rohani. Ibnu Sina menekankan bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya serta kemampuan masing-masing individu. Bagi Ibnu Sina, pendidikan bukan hanya proses transformasi ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian agar anak tumbuh menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi kehidupan. Apa saja gagasan penting Ibnu Sina? Salah satu gagasan terpenting Ibnu Sina adalah pendidikan berdasarkan tahap perkembangan usia. Jadi, Ibnu Sina membagi beberapa tahap pendidikan. Kemudian, mengapa Ibnu Sina membagi tahap-tahap pendidikan? Ibnu Sina membagi tahap-tahap pendidikan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, karena perkembangan anak berbeda setiap usia. Yang kedua, agar pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan anak. Yang ketiga, untuk mengembangkan bakat dan minat anak secara bertahap. Keempat, agar pendidikan mencakup seluruh aspek manusia. Dan yang terakhir, untuk menyiapkan anak menjadi manusia dewasa yang matang. Kemudian, bagaimana tahap perkembangan pendidikan menurut Ibnu Sina? Ibnu Sina membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, usia 0-6 tahun. Yang kedua, usia 6-14 tahun. Dan yang ketiga, usia 14 tahun ke atas. Jadi kita akan membahas pada tahap pertama, yaitu pada usia 0-6 tahun. Pada tahap ini, pendidikan berfokus pada pembentukan akhlak, etika, dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Kemudian lingkungannya harus penuh dengan kasih sayang, bersih, dan mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Kemudian pada tahap ini, pendidikan formal belum diperlukan, tetapi lebih menekankan stimulasi dan pembentukan karakter. Kemudian di tahap kedua, yaitu pada usia 6-14 tahun. Pada tahap ini, anak mulai masuk sekolah dan belajar dengan teman sebayanya. Ibnu Sina menolak pendidikan privat untuk usia dini karena masih membutuhkan interaksi sosial. Kemudian anak mulai diajarkan materi utama seperti membaca, menulis, dasar agama, hafalan, olahraga, dan sopan santun. Kemudian, anak juga mulai diajarkan belajar kelompok untuk membantu anak dalam membangun kerjasama, kompetisi sehat, dan sosialisasi. Kemudian, pada tahap ketiga, yaitu di usia 14 tahun ke atas. Pada tahap ini, pendidikan diarahkan pada spesialisasi sesuai bakat dan minat anak, seperti matematika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu alam, dan lain-lain. Pendidikan ini menunjukkan teori pendidikan vokasional, yaitu pendidikan yang melatih keterampilan, praktek kerja, dan penerapan langsung dari ilmu yang dipelajari, yang bertujuan untuk persiapan dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian bagaimana dengan kurikulum yang digunakan? Kurikulum pendidikan menurut Ibnu Sina menekankan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang, yang mengembangkan aspek akademik, moral, kreativitas, keterampilan, dan jasmani peserta didik. Kemudian pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak,
dengan memperhatikan minat dan bakat, serta menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia. Selain teori, pendidikan juga menekankan praktik langsung agar peserta didik siap menghadapi kehidupan lebih profesional. Dengan kurikulum ini, Ibnu Sina bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas, berbudi pekerti, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga pendidikan bukan hanya sekedar proses transformasi ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan hidup. Kemudian perhatian besar Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan perhatian besar kepada peran guru. Menurutnya, guru harus menjadi teladan yang baik, berakhlak baik, memiliki pengetahuan yang luas, serta memahami karakter dan kondisi psikologis peserta didik. Ibnu Sina menolak kekerasan atau hukuman keras dalam pendidikan, karena hal tersebut dapat mematikan kreativitas dan menghilangkan semangat belajarnya. Kesimpulannya, pemikiran pendidikan Islam Ibnu Sina menekankan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang, yang bertujuan untuk mengembangkan jasmani, akal, dan rohani peserta didik. Ia menekankan pentingnya pendidikan sesuai tahap perkembangan anak, memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan individu. Kurikulum yang diajukan meliputi ilmu agama, ilmu pengetahuan, seni, keterampilan praktis, dan pendidikan jasmani, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan keterampilan hidup. Peran guru juga sangat penting sebagai teladan, pembimbing, dan motivator. Secara keseluruhan, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah membentuk manusia yang cerdas, berbudi pekerti, terampil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia secara utuh dan harmonis. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.